Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa makhluk paling lucu dan tidak berbahaya, yang sering mengeong manja di pangkuan Anda, dulunya pernah dianggap sebagai utusan langsung iblis? Ya, benar sekali. Kita bicara tentang kucing hitam. Perjalanan sejarah mereka sungguh naik turun bagai roller coaster. Dari status dewa hingga simbol sihir paling gelap. Hari ini, mari kita menyelami perjalanan waktu yang menarik untuk mengungkap bagaimana kucing hitam berubah dari hewan suci menjadi musuh utama Eropa abad pertengahan. Saya jamin, Anda akan melihat makhluk berbulu ini dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Untuk memahami betapa dalamnya kejatuhan mereka, kita perlu melihat dari ketinggian mana mereka bermula. Semua bermula di Mesir kuno. Tempat kucing tidak hanya sekadar hewan peliharaan, melainkan anggota keluarga sejati, bahkan objek pemujaan religius. Mereka dihargai karena melindungi hasil panen dari tikus dan karena keanggunan mereka. Dewi Bastet, pelindung rumah tangga, kesuburan dan wanita, digambarkan berwajah kucing, membunuh kucing, bahkan tidak sengaja sekalipun dihukum mati. Bisa Anda bayangkan? Baiklah, mari kita mulai dengan masa keemasan kucing. Dari puncak kemuliaan yang dari sanalah mereka akan mengalami kemunduran yang begitu menyakitkan. Perjalanan kita dimulai di bawah terik matahari Mesir kuno. Di sini, kucing bukan sekadar hewan peliharaan, melainkan makhluk suci, hampir seperti dewa di muka bumi. Di jantung pemujaan ini, bersemayam Dewi Bastet yang agung, pelindung rumah tangga, kegembiraan, kesuburan dan pembela kaum wanita. Ia digambarkan sebagai seorang wanita anggun berkepala kucing dan merupakan salah satu dewi yang paling dicintai di seluruh jajaran dewa-dewi Mesir. Orang Mesir kuno percaya bahwa kucing adalah perwujudan Bastet di muka bumi. Mereka melihat kebijaksanaan ilahi di mata kucing, dan dalam keanggunan gerak-geriknya, mereka melihat cerminan Bastet itu sendiri. Oleh karena itu, di setiap rumah, kucing disambut dengan penuh hormat. Dan di kuil-kuil, mereka disembah dengan persembahan. Kucing-kucing ini dipandang sebagai jimat hidup yang melindungi keluarga dari roh-roh jahat dan mara bahaya. Dan penghormatan ini sungguh mutlak, tak tergoyahkan. Rasa hormat terhadap kucing ini tidak berhenti setelah hewan itu mati. Justru sebaliknya, ritual penghormatan justru semakin sakral. Ketika kucing suci mati, tubuhnya akan dibalsem dan dimumikan. Prosesnya serumit dan semahal yang dilakukan untuk manusia. Bayangkan saja, seluruh keluarga akan diliputi duka yang mendalam. Sebagai wujud duka cita, mereka mencukur alis dan meratapi kepergian peliharaan itu, layaknya anggota keluarga sendiri. Mumi kucing dibungkus dengan kain linen yang mahal, dihiasi permata, dan ditempatkan dalam sarkofagus khusus yang kadang-kadang berbentuk kucing. Para arkeolog telah menemukan nekropolis utuh, yaitu kompleks pemakaman raksasa, tempat terkuburnya ratusan ribu mumi kucing. Hal ini membuktikan bahwa kucing bukanlah sekadar hewan peliharaan biasa. Lebih dari itu, kucing dianggap sebagai pemandu ke alam baka dan wadah suci bagi jiwa ilahi yang layak mendapatkan kehidupan abadi setara dengan para Firaun. Yang paling menarik adalah pandangan terhadap warna hitam. Bagi kita di zaman sekarang, kucing hitam seringkali dianggap sebagai pertanda buruk atau hal yang menyeramkan. Namun, di Mesir kuno, keadaannya justru sangat berlawanan. Warna hitam atau kemet, seperti yang mereka sebut, adalah warna kehidupan, bukan kematian. Warna ini diasosiasikan dengan tanah hitam yang subur dan kaya, yang dibawa oleh banjir tahunan Sungai Nil. Tanah ini menghasilkan panen melimpah, dan pada dasarnya menghidupi seluruh peradaban mereka. Oleh karena itu, hitam menjadi simbol kesuburan, kelahiran kembali, dan perlindungan. Maka tak heran, kucing hitam dianggap sebagai pembawa keberuntungan ganda. Ia bukan sekadar inkarnasi Dewi Bastet, melainkan juga simbol hidup kemakmuran dan kesejahteraan. Sama sekali tidak ada konotasi jahat atau kaitan dengan kegelapan. Justru sebaliknya, kucing hitam adalah pelindung dari segala hal buruk itu. Ingat baik-baik poin ini.
Karena persepsi positif inilah yang akan menjadi salah satu korban pertama dalam perang takhayul di masa depan. Bagaimana sebenarnya makhluk-makhluk yang begitu dihormati ini bisa meninggalkan tepian Sungai Nil yang bermandikan cahaya matahari dan sampai ke Eropa? Jawabannya ada pada kekaisaran besar lainnya, Kekaisaran Romawi, yang membukakan jalan bagi mereka. Bangsa Romawi dikenal sangat praktis. Mereka tidak melihat kucing sebagai makhluk ilahi, tetapi justru menemukan sesuatu yang mungkin lebih berharga. Pemburu yang sempurna, senyap, dan sangat efektif. Kekaisaran Romawi yang luas, dengan kota-kota besar, lumbung-lumbung gandum, dan armada kapal yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus diganggu oleh tikus dan mencit. Hewan pengerat ini menghancurkan persediaan makanan dan menyebarkan penyakit. Disinilah kucing terbukti menjadi sekutu yang tak tergantikan. Legioner dan pedagang Romawi mulai membawa kucing-kucing ini dalam setiap perjalanan, baik darat maupun laut. Perlahan tapi pasti, kucing-kucing ini pun menyebar ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi, dari Britania hingga Timur Tengah. Status mereka berubah. Mereka tidak lagi disembah sebagai dewa, namun mereka dihormati sebagai pekerja berharga, penjaga hasil panen, dan pelindung rumah tangga. Ini memang merupakan langkah turun dari singgasana dewa, tetapi mereka tetap kokoh berada di sisi kebaikan. Namun, seiring kucing-kucing itu beradaptasi di rumah baru mereka di Eropa, tidak semua orang melihat mereka hanya sebagai pembasmi tikus berbulu biasa. Terutama di tanah berkabut bangsa Celt, wilayah yang kini kita kenal sebagai Irlandia dan Skotlandia. Disinilah dalam cerita rakyat kuno mereka, bayangan gelap mulai menyelimuti citra kucing hitam. Muncullah legenda tentang makhluk bernama Catseed. Ia digambarkan sebagai kucing hitam raksasa, sebesar anak banteng, dengan satu bintik putih di dadanya. Ini bukan sekadar kucing biasa, ini adalah makhluk dongeng, semacam peri, yang datang dari dunia lain, dan ia sangat ditakuti. Catseed dipercaya sebagai pencuri jiwa. Menurut kepercayaan, ia bisa mencuri jiwa orang yang baru meninggal sebelum para dewa atau roh lain sempat menjemputnya. Agar hal itu tidak terjadi, penjagaan khusus diadakan di dekat jenazah, mengalihkan perhatian kucing peri itu dengan berbagai permainan dan teka-teki. Inilah mungkin kali pertama dalam sejarah Eropa, seekor kucing hitam mulai dikaitkan bukan hanya dengan sihir, melainkan dengan sesuatu yang lebih menakutkan dan jahat. Benih-benih kecurigaan telah tertanam, dan dongeng kelam ini kelak akan menjadi pupuk bagi ide-ide yang jauh lebih besar dan menakutkan. Lalu, bagaimana kita bisa beralih dari sekadar legenda kelam yang terisolasi menjadi kebencian massal yang begitu mendalam? Pemicu utama proses ini adalah menguatnya agama Kristen di Eropa. Selama abad pertengahan, gereja melancarkan perjuangan yang aktif dan tanpa ampun terhadap segala bentuk paganisme. Tujuan utamanya adalah memusnahkan kepercayaan kuno dan menegaskan monopolinya atas kehidupan spiritual. Dan salah satu metode paling efektif yang digunakan adalah apa yang kini kita kenal sebagai kampanye hitam atau fitnah. Segala sesuatu yang dulunya sakral bagi kaum pagan, mulai dari dewa-dewi, ritual, hingga simbol-simbol mereka, dicitrakan sebagai perbuatan iblis. Dan hewan-hewan yang memainkan peran sangat penting dalam kultus pagan, menjadi salah satu target pertama. Kucing, dengan keterkaitannya pada dewi-dewi seperti Freya dari Skandinavia atau Diana dari Romawi, menjadi sasaran empuk yang sempurna. Ia adalah pengingat hidup akan dunia lama, sebuah memori yang gereja ingin musnahkan dari benak masyarakat. Maka dari simbol kesuburan dan perlindungan, kucing pun mulai bertransformasi menjadi simbol bid'ah dan ajaran sesat. Sifat dasar kucing itu sendiri turut memperparah proses demonisasi ini. Berbeda dengan anjing yang melambangkan kesetiaan dan kepatuhan, kucing selalu hidup semaunya sendiri. Sifat mandirinya, kerahasiaannya, serta kebiasaan hidup nokturnalnya, semua ini menimbulkan kecurigaan dan ketakutan bagi masyarakat abad pertengahan.
Kucing dapat melihat dalam gelap, bergerak tanpa suara, dan muncul lalu menghilang bagaikan hantu. Mereka sulit dilatih sepenuhnya, tetap mempertahankan insting liarnya. Di dunia di mana segala sesuatu yang tidak dimengerti selalu dijelaskan melalui campur tangan ilahi atau iblis, perilaku kucing seperti itu jelas tidak bisa luput dari perhatian. Orang-orang mulai melihat kucing sebagai sesuatu yang gaib, namun dengan konotasi yang negatif. Kemandirian mereka dianggap sebagai kesombongan dan pembangkangan terhadap tatanan ilahi. Sementara aktivitas malam mereka dianggap sebagai bagian dari perkumpulan rahasia yang penuh dosa. Mereka terlalu misterius dan terlalu bebas untuk ukuran zaman itu, sehingga menjadikan mereka sasaran empuk untuk berbagai tuduhan. Pada masa itulah, dalam benak orang-orang abad pertengahan, citra kucing dan penyihir wanita menjadi tak terpisahkan. Penyihir wanita adalah perempuan yang membuat perjanjian dengan iblis, menolak Tuhan, dan sebagai imbalannya memperoleh kekuatan gaib. Dan seperti pasangannya yang berbulu, ia beraksi di bawah selubung malam, mandiri, serta menentang tatanan sosial yang ada. Maka, lahirlah gagasan bahwa kucing hitam bukan hanya sekadar hewan peliharaan penyihir, melainkan familiarnya. Familiar adalah roh pembantu, mata-mata dari dunia kegelapan yang mengambil wujud hewan. Diyakini bahwa iblis memberikan familiar kepada pengikut perempuannya untuk membantu mereka dalam sihir. Dan kucing hitam sangat cocok untuk peran ini. Warnanya dikaitkan dengan malam dan kegelapan, gerakannya yang tanpa suara dengan spionase, dan matanya yang bersinar dalam gelap tampak seperti api iblis. Terlebih lagi, menyebar kepercayaan bahwa para penyihir wanita sendiri bisa berubah wujud menjadi kucing hitam. Mereka melakukannya untuk menyusup ke dalam rumah tanpa terdeteksi, menyebarkan kutukan, menculik bayi, dan melakukan hal-hal mengerikan lainnya. Gambaran menyeramkan tentang familiar, roh pembantu penyihir, telah mengakar kuat dalam budaya Eropa dan menjadi vonis mati bagi ribuan hewan. Kucing hitam tak lagi sekadar kucing biasa. Mereka mulai dianggap sebagai iblis yang menyamar, mata-mata setan yang hidup berdampingan dengan manusia. Setiap wanita lajang, terutama yang lanjut usia, yang memelihara kucing di rumah, baik untuk membasmi tikus maupun sekadar karena kasih sayang pada hewan, secara otomatis akan dicurigai. Hewan peliharaannya pun menjadi bukti utama yang memberatkannya di pengadilan inkuisisi. Orang-orang disiksa, dipaksa untuk mengaku bahwa kucing mereka adalah familiar yang diajak bicara, dan dari situlah mereka menerima perintah. Sebaliknya, jika seekor kucing hitam terlihat bersama seorang wanita yang dituduh melakukan sihir, hal itu langsung dianggap sebagai bukti tak terbantahkan atas kesalahannya. Demikianlah, kasih sayang dan keterikatan pada hewan berubah menjadi dosa mematikan, dan kucing pun menjadi simbol persekutuan dengan iblis. Dan inilah momen yang mengubah segalanya. Apa yang sebelumnya hanya dianggap sebagai takhayul dan ketakutan masyarakat, kini mendapat pengukuhan resmi dari tingkat tertinggi. Pada tahun 1233, Paus Gregorius XII mengeluarkan bula kepausan berjudul Vox in Rama, yang berarti suara di Rama. Meskipun dokumen ini awalnya ditujukan untuk menumpas gerakan sesat di Jerman, beberapa baris di dalamnya secara permanen mengubah nasib kucing. Bula tersebut merinci ritual-ritual rahasia para penganut bidat, dan yang menempati posisi sentral di dalamnya adalah kucing hitam. Teks tersebut menyatakan bahwa dalam pertemuan-pertemuan mereka, para penganut sekte menyembah seekor kucing hitam raksasa yang diyakini sebagai perwujudan langsung dari setan. Mereka bahkan mencium bagian bawah ekornya sebagai tanda kesetiaan kepada iblis. Ini bukan hanya sekadar tuduhan, ini adalah deklarasi perang resmi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kucing hitam disebut sebagai personifikasi kejahatan dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemimpin gereja Katolik. Ini menjadi lampu hijau untuk dimulainya perburuan dan penganiayaan massal. Dampak dari bula ini sungguh mengerikan.
Dekrit kepausan itu seolah memberi lampu hijau bagi para fanatik di seluruh Eropa untuk bertindak. Apa yang sebelumnya hanya kekejaman sporadis, kini bermetamorfosis menjadi pemusnahan massal terstruktur. Perburuan kucing secara besar-besaran pun dimulai, dengan fokus utama pada kucing-kucing hitam. Mereka dianggap sebagai jelmaan langsung iblis, yang wajib dibasmi demi keselamatan jiwa-jiwa umat Kristen. Metode yang digunakan sungguh kejam dan biadab. Kucing-kucing itu dibakar hidup-hidup secara massal bersama para penyihir, ditenggelamkan dalam karung, atau bahkan dilemparkan dari menara lonceng gereja saat perayaan-perayaan. Hal ini bukan saja menjadi semacam tontonan publik, tetapi juga dianggap sebagai ritual suci untuk membersihkan diri dari kejahatan. Histeria ini semakin memuncak selama wabah penyakit dan gagal panen, ketika masyarakat sangat membutuhkan kambing hitam. Dan kucing yang tak berdaya itu sangat pas untuk dijadikan kambing hitam. Eropa pun tenggelam dalam kegilaan berdarah, memusnahkan hewan-hewan yang telah hidup berdampingan dengan manusia selama berabad-abad. Dan disinilah kita tiba pada salah satu teori paling gelap dan ironis yang terkait dengan kisah ini. Ada hipotesis populer, meskipun diperdebatkan oleh beberapa sejarawan, bahwa pembantaian massal kucing di abad ke-13 dan ke-14 memiliki dampak yang sangat merusak. Dengan memusnahkan predator alami utama bagi tikus, manusia justru menciptakan kondisi ideal bagi perkembangbiakan tikus. Padahal tikus, seperti yang kita tahu, adalah inang utama kutu yang terinfeksi bakteri Yersinia pestis, penyebab wabah hitam. Dan benar saja, di pertengahan abad ke-14, maut hitam atau wabah hitam melanda Eropa, salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia, yang merenggut nyawa, menurut berbagai perkiraan, hingga 60% populasi. Tentu saja, pembantaian kucing bukan satu-satunya penyebab utama wabah ini. Namun sangat mungkin bahwa tindakan itu menjadi faktor yang memperburuk dan memperluas skala penyebarannya. Muncullah sebuah paradoks yang mengerikan. Dalam upaya mengusir iblis dalam wujud kucing, manusia justru tanpa sadar mungkin telah membuka gerbang neraka yang sesungguhnya di bumi. Justru di masa kelam yang penuh ketakutan dan kematian inilah, lahirlah takhayul yang masih hidup hingga kini. Jika seekor kucing hitam melintas di jalan, waspadalah terhadap malapetaka. Saat ini, bagi kita mungkin itu hanya mitos lama, tapi pada masa itu, maknanya sangatlah konkret dan menakutkan. Melihat kucing hitam melintasi jalanmu berarti iblis itu sendiri, atau anteknya, seorang penyihir, baru saja lewat di sana. Ini adalah pertanda buruk, tanda bahwa kekuatan kegelapan ada di dekatmu, dan mungkin sudah mengincarmu. Orang-orang percaya bahwa setelah pertemuan semacam itu, mereka harus segera berbalik dan mengambil jalan lain, atau lebih baik lagi, pulang ke rumah dan membuat tanda salib. Ketakutan ini begitu dalam merasuk ke dalam kesadaran kolektif, sehingga mampu bertahan selama berabad-abad. Dan bahkan hari ini, di abad ke-21, banyak orang secara naluriah meludah melewati bahu atau mencari kancing setelah melihat kucing hitam. Begitulah panjang dan gelapnya bayangan histeria abad pertengahan yang masih terasa hingga kini. Namun, tidaklah adil jika menganggap seluruh dunia memusuhi kucing hitam. Sementara di Eropa daratan, kucing-kucing hitam dibakar hidup-hidup. Di seberang Selat Inggris, yaitu di Britania Raya, keadaannya justru sangat berbeda. Di sana, kucing hitam justru dianggap sebagai simbol keberuntungan yang luar biasa. Diyakini bahwa jika seekor kucing hitam tinggal di dalam rumah, ia akan membawa kemakmuran bagi penghuninya dan melindungi mereka dari segala kesengsaraan. Bagi seorang gadis lajang, menerima anak kucing hitam sebagai hadiah diyakini sebagai pertanda bahwa ia akan segera mendapatkan banyak kekasih atau pengagum. Dan jika bertemu kucing hitam di ambang pintu rumah pada hari pernikahan, itu dianggap sebagai jaminan pernikahan yang bahagia dan langgeng. Reputasi positif yang serupa juga ditemukan pada kucing hitam di Jepang. Di sana, mereka juga dipercaya sebagai jimat pembawa keberuntungan,
khususnya bagi wanita, yang diyakini dapat membantu mereka menemukan pasangan hidup yang baik. Ini adalah contoh yang menakjubkan tentang bagaimana satu hewan yang sama dapat memiliki makna yang sangat kontras di berbagai kebudayaan, dari dianggap sebagai jelmaan iblis hingga pembawa kebahagiaan. Kecintaan yang mendalam terhadap kucing hitam terutama dirasakan oleh para pelaut, kalangan yang paling lekat dengan takhayul. Bagi mereka yang hidupnya selalu berisiko di tengah laut lepas, setiap jimat pembawa keberuntungan adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Kucing hitam dipercaya sebagai jimat pelindung terpenting di kapal. Pertama, kucing hitam menjalankan tugas utamanya, membasmi tikus dan mencit yang bisa merusak persediaan makanan, serta menggigit tali temali penting kapal. Kedua, para pelaut meyakini bahwa kehadiran kucing hitam di atas kapal akan menjamin pelayaran yang tenang dan melindungi mereka dari badai. Bahkan, tingkah laku kucing ini bisa menjadi semacam barometer. Jika ia lincah dan bermain-main, itu pertanda cuaca akan cerah. Namun, jika ia bersin, itu berarti akan segera turun hujan. Kucing ini dianggap sebagai anggota kru yang sangat berharga, sehingga kehilangannya dianggap sebagai pertanda terburuk yang bisa terjadi. Istri-istri para pelaut pun sering memelihara kucing hitam di rumah, dengan keyakinan bahwa selama hewan peliharaan itu aman di darat, ia akan melindungi suami mereka yang sedang berlayar. Maka, bagi para pelaut tangguh ini, kucing hitam bukanlah iblis, melainkan benar-benar malaikat pelindung mereka. Sayangnya, terlepas dari pandangan positif di beberapa kebudayaan, justru citra menyeramkan dari era abad pertengahan itulah yang paling melekat dan sulit dihilangkan. Budaya populer, terutama perfilman dan sastra, dengan cepat menyebarluaskan dan memperkuat citra tersebut. Coba bayangkan, dongeng atau film tentang penyihir manapun, hampir pasti di sampingnya akan ada kucing hitam dengan mata hijau menyala. Stereotip ini semakin dieksploitasi secara besar-besaran, terutama saat perayaan Halloween. Kucing hitam bersama labu, hantu dan kelelawar telah menjadi simbol tak terpisahkan dari perayaan Halloween. Gambarnya bisa kita lihat di mana-mana, di kartu ucapan, kostum, bahkan dekorasi rumah. Dan nyaris selalu ditampilkan dalam citra yang menyeramkan dan menakutkan, dengan punggung melengkung serta tatapan mata yang penuh permusuhan. Begitulah, dari abad ke abad, melalui buku, film, dan berbagai atribut perayaan, takhayul lama ini terus hidup, memupuk ketakutan irasional dan ketidakpercayaan terhadap hewan-hewan ini. Stigma berabad-abad yang melekat pada kucing hitam memiliki konsekuensi nyata dan sangat menyedihkan di masa kini. Para staf penampungan hewan di seluruh dunia sangat akrab dengan fenomena yang dikenal sebagai sindrom kucing hitam. Statistik menunjukkan kenyataan yang tak terbantahkan. Kucing-kucing hitamlah yang paling sulit menemukan rumah baru. Mereka jarang diadopsi, paling lama tinggal di kandang, dan sayangnya lebih sering harus dieuthanasia. Ada berbagai alasan di balik fenomena ini. Beberapa orang secara tidak sadar masih meyakini takhayul dan mitos buruk tentang kucing hitam. Yang lain menganggap penampilan mereka membosankan atau kurang ekspresif dibandingkan dengan kucing lain yang warnanya lebih cerah dan beragam. Selain itu, kucing hitam sulit difoto, membuat profil mereka di situs adopsi penampungan terlihat kurang menarik. Keadaan mereka semakin sulit, terutama menjelang Halloween, di mana beberapa penampungan bahkan menunda proses adopsi kucing hitam. Ini dilakukan karena kekhawatiran bahwa kucing-kucing tersebut mungkin akan diambil untuk tujuan lelucon kejam atau bahkan ritual tertentu. Ini adalah gema tragis dari takhayul abad pertengahan yang, sayangnya, kini harus dibayar mahal oleh hewan-hewan tak berdosa. Namun syukurlah, roda sejarah kini kembali berputar ke arah yang lebih baik. Saat ini kita menyaksikan gelombang dukungan besar untuk mengembalikan citra positif kucing hitam. Semakin banyak orang menyadari ketidakadilan prasangka lama dan dengan sengaja memilih kucing hitam sebagai hewan peliharaan mereka. Di media sosial,
Tagar-tagar dukungan untuk mereka semakin populer, di mana para pemilik dengan bangga membagikan foto-foto mini panter, kesayangan mereka yang hitam pekat. Mereka menampilkan sisi penyayang, lincah, dan menawan dari hewan-hewan berbulu gelap ini. Bahkan, hari-hari peringatan khusus pun telah muncul, seperti Hari Kucing Hitam Nasional, untuk meningkatkan kesadaran akan nasib kurang beruntung mereka di tempat penampungan hewan. Orang-orang kini gencar meruntuhkan stereotip usang itu, membuktikan bahwa warna bulu sama sekali tidak ada kaitannya dengan karakter atau pembawa keberuntungan. Dan melihat wajah-wajah bahagia mini panther ini di rumah-rumah baru mereka, kita berharap kisah kelam mereka akan segera berakhir. Dan kini, tibalah titik balik paling dramatis dari kisah ini. Bayangkan sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh salah satu organisasi paling berpengaruh di dunia, yang intinya menyatakan perang terhadap seluruh spesies hewan. Dokumen itu adalah Bula Kepausan Fox in Rama dari tahun 1233. Ini bukan sekadar takhayul rakyat biasa. Ini adalah sikap resmi yang secara langsung mengaitkan kucing hitam dengan sekte satanis dan iblis. Dalam semalam, dari pemburu tikus yang bermanfaat, kucing berubah menjadi musuh nomor satu umat manusia. Dampaknya sangat mengerikan. Pembantaian massal kucing pun dimulai di seluruh Eropa. Mereka dibakar hidup-hidup, ditenggelamkan, dan bahkan dilempar dari menara lonceng. Ironisnya, dengan memusnahkan musuh alami tikus, manusia mungkin justru tanpa sadar membuka jalan bagi salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah, maut hitam. Beginilah cara ketakutan dan takhayul yang diperkuat oleh kekuasaan, menyebabkan bencana besar. Seperti yang Anda lihat, kisah gelap kucing hitam ini sebenarnya adalah cerminan dari ketakutan manusia, kebodohan, dan perebutan kekuasaan. Tentu saja kucing-kucing itu sendiri tidak bersalah sama sekali. Mereka hanya berada di waktu dan tempat yang salah, menjadi target yang mudah. Dari dewi menjadi iblis, dan kembali menjadi anggota keluarga yang dicintai. Perjalanan mereka sungguh panjang dan tidak adil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda menemukan ini menarik, jangan lupa untuk memberi like dan berlangganan channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menakjubkan lainnya. Bagaimana pandangan Anda tentang kucing hitam? Apakah Anda menganggapnya simbol keberuntungan atau kesialan? Atau mungkin Anda memiliki peliharaan berbulu hitam legam seperti arang di rumah? Bagikan cerita Anda di kolom komentar.